Bab 586. Menelan racun. Kingston Jiang bisa melihat, muka mereka sangat baik, kondisi badan juga sangat sehat, kelihatan jelas beberapa hari tidak disiksa. Kapan saja bisa pergi. Ronnie Ouyang membalikkan sepasang tangan dan berkata, Kingston Jiang, aku bisa saja melepaskan mereka kapanpun bisa pergi. Tapi, aku tetap kata-kata tadi, kamu membunuh ketua Gunung Tian Shan, apakah kamu mengetahui kedudukan Gunung Tian Shan di dunia seni bela diri kuno? Kingston Jiang dia tidak berkata. Ronnie Ouyang terus berkata, Gunung Tian Shan adalah master terhormat di dunia seni bela diri kuno. 100 tahun yang lalu, ketua Gunung Tian Shan adalah tetua kuno, semua master kuno dunia akan menghormati Gunung Tian Shan dan Gunung Tian Shan adalah pihak kuat yang diutus Wang. Kamu merasa sekarang kembali masih bisa menjadi Raja Naga atau Putra Surgawi? Di ruang tamu, Qin Tiasu mendengar perkataan ini, pun khawatir dan bertanya, Kingston Jiang, apa yang kamu lakukan? Qin Tiasu meskipun tidak mengetahui apa itu Gunung Tian Shan, tapi dia bisa menebak bahwa Kingston Jiang sudah membunuh seorang bos besar. Kingston Jiang tidak menjawab pertanyaan Qin Tiasu. Lepaskan mereka terlebih dahulu. Ini tidak mungkin. Ronnie Ouyang menggeleng kepala. Dia tidak bodoh. Kingston Jiang memiliki kekuatan seni bela diri yang hebat dan masih berusia muda, melepaskan mereka, sudah tidak ada yang bisa mengendalikan Kingston Jiang, sampai saat itu Kingston Jiang ingin pergi, mereka tidak akan bisa menahannya. Dia mengeluarkan satu butir pil dan berkata, telan ini, aku baru akan melepaskan mereka. Kingston Jiang melihat pil yang ada di meja. Sebesar jari jempol, berwarna hitam dan tidak ada bau. Kingston Jiang, jangan makan. Kak Kingston, jangan tertipu. Beberapa gadis pun bersuara. Kingston Jiang ragu-ragu sejenak, mengambil pil dan menelannya. Hah? Muka Qin Tiasu mereka seketika pucat. Setelah menelannya, Kingston Jiang baru bertanya, ini apa? Pil 9 kematian. Ronnie Ouyang tersenyum dan berkata, ini adalah racun khusus yang diracik oleh keluarga Ouyang. Tidak peduli seni bela diri seberapa tinggi, asalkan menelan pasti akan terkena racun. Setiap bulan harus memakan sekali obat penawar, jika racun beraksi akan seperti digigit ribuan serangan, hidup lebih menderita dari mati. Kingston Jiang, aku tahu kamu adalah seorang ahli medis, memiliki ilmu medis yang menakutkan, tetapi, racun ini memiliki resep rahasia, bahkan Raja Obat juga tak berdaya. Ekspresi Kingston Jiang sangat datar. Sekarang aku bisa membawa mereka pergi. Silakan. Ronnie Ouyang pun mempersilakan. Kingston Jiang menelan racun dia, percaya Kingston Jiang akan kembali mencari dia, kecuali Kingston Jiang sudah tidak mau hidup. Bawa anggota keluarga Tang ke sini. Plak, plak, plak. Ronnie Ouyang kembali menepuk tangan. Tidak lama kemudian, anggota keluarga Tang pun dibawa keluar. Kingston Jiang, kakak ipar. Anggota keluarga Tang pun memanggil. Kingston Jiang berdiri, melihat Ronnie Ouyang dan berkata, sediakan 2 mobil untukku, aku akan mengantar mereka pergi. Tidak perlu repot-repot, bagaimana aku mengutus orang mengantar mereka pergi ke Jiangzhong? Ronnie Ouyang melihat Kingston Jiang, lalu tersenyum dan berkata, konferensi Gunung Tian Shan, selanjutnya beberapa hari ini akan ada berbagai macam sekte dan klan pergi ke Gunung Tian Shan, ini adalah konferensi 100 tahun sekali, kamu pulang pergi sangat menguras waktu. Kingston Jiang berpikir sejenak, merasa benar juga, dia pulang pergi sangat membuang-buang waktu. Berikan aku sedikit waktu. Dia berdiri, berjalan ke arah Qin Tiasu mereka dan berkata, ikut aku keluar. Selesai berkata, dia langsung berjalan keluar. Qin Tiasu mereka pun mengikuti dia. Di halaman luar, Qin Tiasu sangat khawatir dan bertanya, Kak Kingston, sebenarnya apa yang terjadi? Sangat susah untuk menjelaskan. Wajah Kingston Jiang juga tak berdaya. Dia melihat Sylvia Yi. Sylvia Yi pun dengan malu menundukkan kepala. Kingston Jiang melihat perut dia, sepertinya tidak ada tanda-tanda hamil. Dia ingin bertanya,
tapi juga merasa malu, tidak tahu harus bagaimana bertanya. Menghirup napas dalam-dalam dan berkata, kalian kembali ke Jiangzhong, cari Raja Xiaoyao dan berkumpul dengan Winona Jiang dan Clue. Sebelum tahun baru, jangan meninggalkan Jiangzhong. Sheila Bai bertanya, Kak Kingston, bagaimana dengan kamu? Orang lain juga melihat Kingston Jiang. Kingston Jiang berkata, jika berjalan dengan lancar, setelah tahun baru aku akan kembali. Konferensi Gunung Tianshan adalah 28 bulan Desember. Jarak dengan tahun baru hanya sisa 2 hari. Dalam 2 hari ini, konferensi Gunung Tianshan pasti tidak akan berakhir. Jika lancar, setelah tahun baru Kingston Jiang akan kembali. Jika tidak lancar, Kingston Jiang tidak berani berpikir jauh, karena dia sendiri tidak ada yakin bisa pulang dengan selamat. Mendengar ini, mereka pun hening. Beberapa saat kemudian, Suryana dan baru bersuara dan berkata, Kak Kingston, aku juga baru melatih energi Ki, tapi kekuatan masih rendah, tidak bisa membantumu. Pulanglah, masalah di sini, kalian juga tidak perlu khawatir. Setelah pulang, selain jangan keluar dari Jiangzhong, lakukanlah aktivitas kalian masing-masing, ujar Kingston Jiang dengan santai. Sekarang dia sudah menelan racun Ronnie Ouyang, dia berencana beberapa waktu ini berada di sisi Ronnie Ouyang, melihat apa yang ingin mereka lakukan, sekalian mencari kesempatan apakah bisa memusnahkan mereka. Sylvia, kamu. Kingston Jiang melihat Sylvia Yi. Sylvia Yi terus menundukkan kepala. Dia tahu apa yang ingin ditanyakan Kingston Jiang. Dia tidak tahu baru bagaimana menghadapi Kingston Jiang. Dia menggigit bibirnya, ingin berbicara tapi menahannya. Kingston Jiang dengan malu mengaruk kepala dan berkata, kamu hamil. Mendengar ini, mereka langsung tercengang. Terutama Kintiasu, langsung berteriak, apa? Hamil? Masalah Sylvia Yi hamil, tidak banyak yang mengetahui. Hanya Suryana dan mengetahui. Sisanya tidak mengetahui. Mendengar ini, semuanya pun kaget. Kak Kingston, aku. Muka Sylvia Yi memerah, menghirup napas dalam-dalam, memberanikan diri berkata, aku tidak hamil. Ah! Kingston Jiang juga berteriak, tidak hamil. Mendengar berita ini, dia merasa lega, seolah-olah batu yang menekan dirinya hilang. Tetapi dia juga sedikit kecewa. Apa yang terjadi? Tanya dia sambil mengerutkan kening. Sylvia Yi dengan napas kecil berkata, iya, ini ide Winona Jiang, dia mengatakan, dengan seperti ini bisa mengikat kamu. Kingston Jiang pun tercengang. Lagi-lagi ulah Winona Jiang. Baiklah, aku akan menyuruh mereka mengantar kalian kembali ke Jiangzhong. Kingston Jiang tidak banyak berkata, langsung memutar badan masuk ke ruangan. Sedangkan Kintiasu, menarik Sylvia Yi dan bertanya, Sylvia, apa yang terjadi? Bukan masalah besar, setelah pulang baru bahas, kata Sylvia Yi dengan nada kecil. Di villa, Kingston Jiang berjalan masuk. Rilantang berjalan mendekat, dengan senyuman manis dan berkata, Kingston Jiang, aku tahu kamu pasti akan bisa datang menolong kami. Kingston Jiang melirik Rilantang. Klantang dengan nada manis menyapa, kakak ipar. Kingston Jiang baru berkata, setelah kembali ke Jiangzhong, jangan berulah, jangan buat keributan, tidak ada orang yang bisa membantu kalian menyelesaikan masalah. Orang keluarga Tang seperti apa, Kingston Jiang paling jelas. Dia sangat takut orang keluarga Tang menggunakan status dia, merajalela di Jiangzhong. Iya, pasti, tidak akan membuat keributan, janji Rilantang. Kingston Jiang berjalan ke sofa dan duduk, lalu melihat Ronnie Ouyang, berkata, utus orang antar mereka pulang, dengan selamat kembali ke Jiangzhong. Baik. Ronnie Ouyang tersenyum dan memerintah, antar mereka pulang, jika terjadi sesuatu pada mereka, kalian akan mati. Bersambung.